Halo para pembaca buku CEO Experience. Saya Hasnul Suhaimi. Saya bekerja 33 tahun. Ya. Mulai dari titik terbawah sebagai seorang maintenance untuk alat-alat elektronika di Schlumberger. Saya dulu kuliah di Elektro ITB. Nah, setelah lulus saya kerja di Schlumberger tadi, punya julukan hebat sih, solderman, ya, tukang solder maksudnya. Setahun di situ saya bekerja, udah cukup banyak ilmu, udah cukup banyak finance-nya cukup bagus di situ. Gajinya $1.400 baru lulus. Kalau sekarang mungkin 20 juta kira-kira sekarang. Tapi kerjaan terlalu berat buat saya, akhirnya saya keluar. Saya pindah ke Indosat, mulai paling bawah juga sebagai petugas shift malam. Nah, setelah itu pelan-pelan saya naik jadi asisten manajer, jadi manajer, jadi satu level di bawah direksi sebagai GM. Nah, totalnya saya bekerja 16 tahun, diseling 2 tahun diantaranya untuk ambil kuliah MBA waktu itu. Nah, setelah 16 tahun merangkak dari titik terbawah solderman sama shift malam, maka tahun 98 saya ditunjuk, bukan melamar, ditunjuk sebagai direktur marketingnya Telkomsel. Karena Telkomsel waktu itu saya kerja di Indosat. Indosat punya anak perusahaan namanya Telkomsel waktu itu, dan 2 direksi dari Indosat. Pertama direktur marketing, 1 direktur keuangan. Saya ditunjuk sebagai direktur marketing di Telkomsel. Setelah 2 tahun direktur marketing Telkomsel, saya balik ke Indosat, disuruh membangun AM3 dari nol sebagai direktur utama pertama. Ya. 2 tahun saya bangun AM3 yang tadinya belum ada, pelan-pelan kita bangun dan cukup bagus karena mengarah ke anak muda saja. Saya akhirnya itu balik ke Indosat sebagai direktur marketing. 4 tahun di situ diangkat sebagai direktur utama, sebagai CEO tahun 2005. Setahun kemudian saya pindah ke Excel sebagai CEO. Jadi kalau lihat 33 tahun itu, saya bekerja 16 tahun merangkak, 17 tahun memimpin. Memimpinnya dalam 17 tahun itu, 11 tahun sebagai CEO, 6 tahun sebagai direktur. Itulah pengalaman hidup saya. Jadi pemimpin, ya kalau saya lihat mungkin CEO dulu aja ya. Selama 11 tahun sebagai CEO, suka dukanya banyak sih. Memang kalau dilihat sukanya mungkin lebih banyak dari dukanya. Karena dalam duka, kalau kita bisa masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa atasi, itu jadi suka lagi, kira-kira begitu. Contoh, saya waktu itu ingat benar, AM3 mau dibangun, saya ditunjuk sebagai CEO pertama kali. Kalau kita bangun perusahaan ini, AM3 uangnya nggak seberapa, orangnya cuma terbatas, cuma 12 orang waktu itu. Teknologinya nggak terlalu bagus, pasarnya udah saturated seolah-olah, dan di depannya tuh udah ada 3 jagoan, kita yang keempat. 3 jagoan di dunia seluler ini. Siapa aja? Nomor 1 Telkomsel, nomor 2 Satelindo, nomor 3 Excel. Nah, kita di belakang mau ngejar mereka. Waktu itu sebenarnya ada rasa pesimis bahwa kita akan sanggup create suatu perusahaan yang akan bisa bersaing dengan 3 besar itu. Nah, pro and kontra ini cukup lama sehingga kita harusnya bangun agak lebih awal, akhirnya tertunda. Baru tahun 2001 kita mulai jalan, 2002 jadi perusahaan. Teman-teman semuanya pada awalnya ngajak teman-teman yang cukup ahli dan siap untuk kerja di AM3 itu agak susah. Bangun jaringannya setengah mati. Begitu kita bangun jaringannya, uangnya nggak cukup. Berat sekali emang. Sebagai CEO pertama kali, kadang-kadang ada rasa, is it the right thing to do or not? Kalau kita pesimis waktu itu sebenarnya AM3 itu nggak ada sebetulnya. Tapi beruntung saya punya tim yang luar biasa, punya support dari pemegang saham yang hebat, sehingga walaupun dengan dana terbatas, SDM nggak cukup, teknologi seadanya, hadapi pasar setengah mati, dealernya ogah-ogahan lah bantu kita karena kecil, tapi pelan-pelan kita tetap tabah, kita tetap cari solusi, akhirnya ketemulah jalan. Jalan apa?
Waktu itu ada yang usul, gimana kalau kita research dulu pasar aja. Mudah-mudahan ketemu suatu segmen yang cocok buat kami. Kita research pasarnya, 13 kota kita research waktu 3 bulan, dibantu oleh perusahaan research tentunya. Ketemu ternyata. Pasar yang ada dikuasai oleh Big Three, Telkomsel, Satellindo sama XL itu belum mencakup pasar baru, yaitu pasar anak muda. Dan ada prospek ke depannya, ada 58% peluang pasar baru yang orang akan beli handphone baru dan beli SIM card baru, itulah anak muda. Maka itu waktu itu kita putuskan go for the youth. Ya, kita targetin hanya anak muda saja. Jadi dalam kesulitan tadi itu ternyata ketemulah solusi. Kalau kita go untuk anak muda saja, kalau kita berhasil di situ, kita mempunyai kekuatan brand yang cukup kuat dan bisa menyaingi yang 3 di depannya. Itulah sulitnya awalnya, tapi pelan-pelan kita tetap berusaha, ketemu juga jalannya. Dengan itulah IM3 tumbuh dan sampai sekarang ini 80% dari pendapatan Indosat datang dari IM3. Ya, tadinya nggak ada apa-apanya dibanding yang salah satu anak perusahaannya Satellindo, tapi belakangan ini ternyata 80% dari market pendapatannya ini Indosat adalah IM3. Dan market share-nya mereka sekitar 17-18% saat ini. Bicara tentang tantangan atau dukanya, saya udah alami di IM3 walaupun akhirnya cukup baik. Sukanya seperti apa? Waktu saya masuk ke XL, awalnya saya pikir juga XL itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, walaupun ternyata tantangannya jauh lebih berat sih daripada IM3. Cuman saya merasa energinya tetap terjaga, nggak sempet down amat sih. Karena dalam segala kesulitan tuh solidness atau kekompakan, mulai dari pemegang saham, komisaris, semua direksi, timnya, para VP-nya di ini XL, GM, manager, semuanya sampai ke level karyawan kontrak pun solid. Itu membuat saya merasa nyaman bekerja. Kalau suasananya sudah saling support seperti itu, trust dapat, kepercayaan dapat, solidnya dalam bekerja, support yang luar biasa dari karyawan, itu semuanya jadi seolah-olah mudah walaupun sulit sebetulnya. Ya, Ibu Bapak semuanya, gimana caranya perusahaan dengan modal Rp900 per menit, jualan Rp1.000 per menit nggak laku, akhirnya modal 900 saya jual Rp100 per menit. Semua orang skeptis, tapi karyawannya Excel sama pemegang saham bilang go for it, walaupun rasanya nggak akan mungkin untung. Ya, saya janjikan waktu itu akan untung 10% lagi setelah 3 tahun. Ya, awalnya semua orang bilang impossible, tapi dengan solidnya tadi itu, saling percaya, akhirnya kita laksanakan. Setelah 3 tahun ternyata impian kita tadi terjadi. Ya, tahun pertama pendapatan naik, tapi profitnya turun dari 10% menjadi 3%. Tahun kedua pendapatan naik lagi, kita rugi 15 miliar waktu itu. Tapi tahun ketiga, di tahun 2009, pendapatan naik lagi. Udah lebih dari 2 kali lipat, dari 6 triliun menjadi 14 triliun. Profitnya naik 1,7 triliun atau 13%. Tahun keempat, pendapatan naik jadi 3 kali lipat, jadi 17,6 triliun. Profitnya naik jadi 2,9 triliun atau 16%. Jadi modal 900, jual 1000, untungnya 10%. Modal 900, jual 100, untungnya 16%, tapi setelah 4 tahun. Nah, 4 tahun perjuangan tadi itu berat sih, tapi ternyata tetap nyaman, menyenangkan karena semua orang suportif, semua orang percaya, dan semua orang bekerja sama untuk mencapai visi yang katakanlah boleh dianggap sebagai almost impossible.